Sebenarnya rumah itu sekitar hampir 300 juta ya yang udah masuk, hilang saat itu di 2017. Halo semuanya, kembali lagi di Untung Putro Channel. Kali ini gue akan bahas, lebih tepatnya cerita proses gue dari pertama kali ke Jakarta, dari ngekos sampai beli rumah sendiri. Karena banyak banget yang tanya gimana cara beli rumah cash, gimana caranya, mending mana ngelunasin utang atau renovasi atau ya macem-macem lah, banyak yang tentang rumah lah. Pertama gue mau cerita dari awal banget. Ini fokus di mana aja gue tinggal dan pakai apa dan berapa dulu ngekosnya gitu. Dari pertama kali gue 2011 dulu, pertama kali gue ke Jakarta, pertama banget itu kan masih nganggur ya. Jadi gue datang ke Jakarta tuh sekitar bulan mungkin April kayaknya, kalau nggak April Mei 2011. Itu gue masih nebeng di rumahnya saudara saat itu, nebeng rumah saudara sambil nyari kerja. Akhirnya pertama kali mulai kerja tuh di bulan Mei 2011. Itu masih nebeng, dulu masih nebeng biasa adanya lah tempatnya. Terus sampai akhirnya di tahun 2012 ketika gue udah pindah kerja lagi di tempat kerja yang kedua, gue di situ ngekos karena lumayan jauh tempat tinggalnya. Dulu ngekosnya pertama di belakang Plaza Indonesia, apa namanya tuh, Kebon Kacang ya, Kebon Kacang. Saat itu ngekos 600.000 sebulan. Tempatnya kecil banget saat itu. Kalau ngelihat dari kosan gua dulunya di kuliah terus ke Jakarta sih, itu sangat nggak layak saat itu. Tapi ya apa daya, sesuai kemampuan, jadi nggak usah ngikutin gaya. Di situ lumayan lama, sekitar setahun mungkin ya, setahunan. Akhirnya pindah ke kosan yang lebih bagus di daerah Stasiun Sudirman situ, di daerah Menteng. Saat itu gue udah jualan handphone situ, jualan handphone sambil ngekos. Jualan handphone, kerja sambil jualan handphone karena penghasilan ada. Dan sebenarnya gue lebih ke safety dalam arti keamanan. Kalau kos gue yang lama itu kan kayak nggak aman gitu ya, nggak aman karena terbuka tempatnya dan orang kayaknya gampang kalau mau membobol karena atasnya tuh cuma setengah gitu, kayak apa ya, kayak jaring-jaring gitu, nggak semuanya tembok, dan itu cuma triplek dulu. Terus itu gua sebenarnya fungsikan buat ya sebagai gudang juga saat itu. Itu yang kedua. Terus setelah itu di situ lama sampai nikah pun juga di situ. Awal-awal masih ngekos di situ sampai hamil lah, itu pokoknya sampai hamil agak gede baru kita pindah kos, bukan kos, kita pindah petakan saat itu di Karet Kuningan. Kita pindah ngontrak di Karet Kuningan di Setiabudi ya. Itu ngontrak petakan yang ada kamar, ada dapur sendiri sama kamar mandi sendiri. Itu sampai berapa bulan gitu, anak yang pertama si Odi itu berapa bulan, umur beberapa bulan kita pindah ngontrak rumah. Saat itu ngontrak rumah di Ulu Jami, Jakarta Selatan. Itu benar-benar nggak pernah kepikiran sama sekali beli rumah saat itu karena ya jauh banget gitu, keuangan dan harga rumah saat itu ya jauh gitu. Terus kita sabar-sabarin di ngontrak di Ulu Jami itu sekitar 2 tahun. Setelah itu gue resign atau keluar dari kerjaan gue yang lama, terus buka toko di ITC Fatmawati. Biar dekat, gue pindah lagi ngontrak di belakang ITC Fatmawati situ. Terakhir tuh 35 juta setahun. Jadi kalau hitungan per bulannya sih sebenarnya murah. Itu rumahnya itu kalau dijual harganya sekitar 1,5 sampai 2 M, tapi sewanya segitu ya. Jadi nggak usah maksain beli kalau emang mampunya ngontrak. Itu sampai akhirnya beli, terakhir itu ngontrak di situ ya, sampai akhirnya beli rumah yang sekarang.
alhamdulillah dapet di Jakarta Selatan juga. Di perjalanannya itu nggak mudah juga. Saat itu juga pernah sebenarnya karena pengen banget punya rumah, akhirnya belinya nggak di Jakarta. Saat itu nggak tahu gimana ya, mungkin keburu nafsu. Saat itu juga di 2016 jalan-jalan di Tegal tuh, terus ada perumahan baru dibuka di depan rumah sakit. Tempatnya sih strategis. Di situ saat itu DP-nya cuma 5% KPR. Akhirnya di situ gua terjebak KPR pertama kali. Jadi harga rumahnya sekitar mungkin sekarang 1,2. Saat itu gua DP dan semuanya itu habis sekitar 100-an ya, sama surat-suratnya. Terus saat itu cicilan 12,5 juta per bulan. Gua cicil selama 1 tahun kuatnya, jadi sampai akhirnya memutuskan untuk cut loss. Sebuah keputusan yang sangat tidak mudah saat itu. Jadi cut loss itu di sini gua bilang, jadi ketika kalian tidak meneruskan cicilan dan rumah itu benar-benar diambil sama bank seutuhnya, jadi duitnya hilang sama sekali, nggak balik sepeser pun. Karena saat itu pengen kita jual juga nggak laku. Dan kenapa yang bikin memutuskan untuk cut loss ya karena teman-teman udah saat itu baru tahu ilmunya riba. Kalau itu begitu tuh ternyata riba. Terus menjadi saksi riba pun hanya sama dengan pelaku riba. Artinya gini, ketika gua jual rumah yang itu sebenarnya yang KPR itu kredit juga, sebenarnya bisa tinggal jual ke orang, misalnya dijual rugi, terus orang lain nerusin bisa aja. Tapi kita benar-benar pengen hijrah total, jadi saat itu ya udah gitu, cut loss aja gitu. Sebenarnya rumah itu sekitar hampir 300 juta ya yang udah masuk, hilang saat itu di 2017 kayaknya. Setelah itu ya udah kita akhirnya kontrak aja lah sampai kuat beli. Dan saat itu sebenarnya belum niat beli rumah di tahun 2018, akhir 2018 sebelum lahir anak kedua gua. Saat itu di bulan November gua lagi jalan-jalan sebenarnya di daerah sini yang rumah gua sekarang sama salah satu karyawan, lewat terus ada tulisan rumah dijual, terus iseng nanya doang, ini berapa, harganya sekian. Terus saat itu cuma punya duit setengahnya dan gua gimana ya, belum nggak, tapi saat itu feeling aja gitu, ini kayaknya kalau boleh tak bayar setengahnya terus sisanya 4 bulan, kayaknya sisanya boleh dicicil 4 bulan, kayaknya berani gitu. Ya itu nekat ya, saat itu sih nekat. Terus ini sebenarnya buat pegangan gua juga ketika gua nggak kuat nyicil sih sebenarnya. Saat itu cicil pribadi ya ke pemilik, gua bisa jual mobil gua sebenarnya buat lunasin itu. Sebenarnya gua jual 2 mobil gua buat lunasin sih sebenarnya bisa. Ya udah akhirnya orangnya mau, terus ya udah akhirnya akad di notaris, dicicil 4 bulan maksimal, dan alhamdulillah 3 bulan selesai saat itu tanpa jual-jual. Jadi ternyata rumah ini perlu renovasi saat itu. Ya udah akhirnya jadi karena duit tabungan udah habis buat beli rumah, ya udah akhirnya jadi jual mobil sebiji buat renovasi. Kayak ceritanya itu aja sih. Jadi intinya sih ketika kita belum mampu, jangan pernah memaksakan, biar gua aja yang pernah gitu. Jadi apalagi di situasi kayak sekarang ini, kalau gua masih punya cicilan sih nggak bisa bayangin ya, di situasi corona, di situasi kita omset turun semua usaha itu, ketika nggak bisa bayar cicilan sih nggak bisa bayangin. Alhamdulillah sekarang udah terlepas dari semua cicilan. Jadi saya cuma bisa doakan buat kalian yang masih
punya cicilan segera selesaikan, atau minimal banget jangan pernah membuka cicilan-cicilan baru lagi ke depannya, karena itu bakal edik sih. Jadi kayak kecanduan, kalau boleh nyicil ini, semuanya nyicil nanti. Ya cicilannya sih pasti kecil, tapi kalau dikali banyak bakal jadi banyak juga. Misalnya boleh nyicil handphone nyicil, nanti motornya nyicil, mobilnya nyicil, akhirnya ya banyak juga. Akhirnya gaji pun juga nggak nutup buat cicilan. Dan kenapa gue bilang mending kontrak dulu, karena gini, ketika kalian punya duit, misalnya mau beli rumah harga 500 juta, punya duitnya 100 juta nih, kontraknya kan rata-rata sih sekarang ya, kalau rumah 30 juta lah, dapat 30 juta setahun. Untuk nabung biar aman, itu mending sisa dari misalnya yang punya duit 100 juta, yang 70 jutanya itu beliin emas. Jadi itu akan mempertahankan nilai uang itu sendiri. Jadi ketika itu kita keep-nya dalam bentuk emas, berapa tahun pun akan sama nilainya gitu. Gua pernah beli emas saat itu harganya 400.000 segram. Terus sekarang kondisi sekarang bisa 800.000. Misalnya dulu rumah itu harganya 400 juta, kita itu dalam bentuknya emas semua. Terus buat beli sekarang harganya rumahnya 800 juta, sebenarnya kan sama. Kalau dalam bentuk emas itulah dalam ininya gambarannya. Jadi kalau ketika kalian bisa nabung setahun misalnya berapa gram emas, ya udah dikonversi aja ke rumah tipe apa dan harga berapa sih yang pengen dicapai, sebenarnya dikonversi ke emas aja sih. Sebenarnya itu nabungnya ke emas aja mending. Ketika udah cukup, kita jual emas, kita beli rumahnya. Mungkin itu cukup sekian. Jangan lupa dukung channel gua dengan like, subscribe, dan komen di video ini. Terima kasih.